Dalam video ini, kami akan membahas tentang penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau KTKLH bagi mahasiswa teknik elektronika. Tahukah Anda, setiap tahun ribuan kasus kecelakaan kerja terjadi di seluruh dunia. Sebagian besar dari kasus ini disebabkan oleh kelalaian dalam menerapkan prosedur keselamatan. KTKLH bukan sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebuah budaya kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan, serta proses kerja itu sendiri. Penting untuk dipahami bahwa KTKLH tidak hanya berlaku di dunia industri, tetapi juga menjadi kewajiban dalam pelaksanaan praktikum, terutama bagi mahasiswa teknik. Mari kita pelajari bersama mengapa penerapan KTKLH sangat penting dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan kerja dan praktikum yang aman, sehat, serta ramah lingkungan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Nafi dengan akhironim 002. Yang kedua ada Zaidan Ahmad N dengan akhironim 025. Yang ketiga ada Eko Putih P dengan akhironim 027. Dan yang terakhir ada Ahmad Afa'ah dengan akhironim 040. Secara umum, KTKLH merupakan upaya untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan terhadap lingkungan dalam suatu aktivitas, baik di tempat kerja maupun di lingkungan pendidikan seperti laboratorium. KTKLH bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan agar kegiatan dapat berlangsung secara aman, produktif, dan ramah lingkungan. Dalam KTKLH terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Mengacu pada tindakan untuk melindungi individu dari risiko kecelakaan kerja, seperti cedera fisik akibat penggunaan alat atau bahan berbahaya. Yang kedua adalah kesehatan kerja yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan pekerja atau peserta didik, termasuk pengendalian paparan terhadap bahan kimia, debu, ataupun radiasi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Hal ini berfokus pada upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas laboratorium ataupun industri, seperti pengolahan limbah dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Penerapan KTKLH pada saat praktikum. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri tersebut seperti sarung tangan isolasi, kacamata pelindung, masker, dan sepatu anti listrik saat bekerja dengan tekanan tinggi. Yang kedua, memakai alat dengan prosedur yang benar. Sebelum menggunakan peralatan, alangkah baiknya kita membaca dan memahami manual instruksi alat tersebut dan memastikan peralatan dalam kondisi baik sebelum digunakan. Yang ketiga, menghindari overloading suatu rangkaian. Sebelum memberikan sumber tekanan ke suatu komponen atau rangkaian, penting untuk mengetahui batas maksimum arus dan tekanan yang dapat diterima oleh komponen atau rangkaian tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen maupun kebakaran akibat kelebihan daya. Yang keempat adalah penyimpanan dan pengolahan bahan kimia yang aman. Menyimpan cairan pelahap PCB seperti HCl dan H2O2 di tempat tertutup dan jauh dari panas, dan jangan membuang cairan tersebut secara sembarangan. Yang kelima adalah pengelolaan limbah elektronik. Mengumpulkan komponen rusak atau bekas untuk didaur ulang, tidak membuangnya langsung ke lingkungan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan energi secara efisien. Mematikan alat dan perangkat setelah selesai digunakan untuk menghemat listrik. Manfaat menerapkan KTKLH. Yang pertama adalah menjamin keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan. Dengan menerapkan KTKLH pada saat praktikum, maka dapat meminimalkan risiko seperti tersengat listrik, kebakaran akibat konsleting, ataupun luka fisik. Yang kedua adalah melindungi kesehatan peserta praktikum. Mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap sulfur, bahan kimia, atau posisi kerja yang buruk. Yang ketiga adalah memperpanjang umur peralatan. Dengan penggunaan alat praktikum,
sesuai prosedur maka dapat menghindari kerusakan alat tersebut. Yang keempat dan terakhir adalah melindungi lingkungan. Dengan pengolahan limbah elektronik dan kimia yang baik dan benar, maka dapat melindungi lingkungan sekitar dari limbah tersebut. Dalam video berikut ini, terdapat beberapa contoh mahasiswa yang sedang melakukan proses pembuatan PCB. Namun, sayangnya mereka tidak menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau KTKLH dengan baik dalam pekerjaan tersebut. Terlihat bahwa beberapa mahasiswa tidak menggunakan alat pelindung diri atau APT yang sesuai, seperti saat melakukan pengukuran, pemotongan, larutan maupun penyeltiran PCB. Selain itu, mahasiswa tersebut juga membuang limbah bahan kimia secara sembarangan ke wastafel. Tindakan ini tidak hanya berisiko membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan contoh yang tidak boleh ditiru. Penerapan KTKLH sangatlah penting baik untuk melindungi diri dari risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan maupun untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu, bagaimana sih seharusnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut agar dapat menjaga keselamatan diri mereka sendiri sekaligus melindungi lingkungan sekitar? Mungkin dalam video berikut ini Anda akan menemukan jawabannya. Terlihat bahwa mahasiswa dalam video ini telah menerapkan prinsip KTKLH dengan baik dalam pekerjaannya. Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker saat menyetir. Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari asap timah yang berbahaya. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri saat memotong menggunakan perindak, seperti masker untuk melindungi saluran pernafasan dari debu hasil pemotongan, kacamata safety untuk melindungi mata dari percikan benda keras atau serpihan tembakau, sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera akibat kontaminasi dengan benda tajam atau panas, dan penutup telinga untuk meredam suara bising dari alat potong. Yang ketiga adalah menggunakan APT saat pengukuran. APT yang digunakan mirip seperti pada saat memotong, dengan kriteria yaitu masker, kacamata safety, dan sarung tangan. Bedanya, penutup telinga tidak digunakan karena tingkat kebersihan lebih rendah. Selain itu, sebelum menyalakan alat, mahasiswa memastikan bahwa mata bor atau mata kriteria yang telah terpasang dengan benar untuk mencegah kecelakaan. Setelah selesai, colokan alat segera dicabut dari sumber listrik. Yang keempat adalah menggunakan APT saat menarutkan PCB. Pertama, sarung tangan digunakan untuk melindungi kulit dari kontak langsung dengan bahan kimia, dan masker digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari bau menyengat bahan kimia. Dan yang terakhir atau kelima adalah pengelolaan bahan kimia sisa larutan PCB. Mahasiswa tersebut menyimpan sisa bahan kimia pelarutan PCB ke dalam botol khusus untuk pengelolaan lebih lanjut. Nah, mungkin dengan menerapkan langkah-langkah ini, mahasiswa tidak hanya menjaga keselamatan diri mereka sendiri, tapi juga turut melestarikan lingkungan sekitar. Penerapan KTKLH adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar baik untuk keselamatan pribadi maupun keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan dari video ini adalah penerapan KTKLH dalam kegiatan praktikum di laboratorium merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan APT seperti masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung saat melakukan kegiatan praktikum adalah kewajiban untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Selain itu, penanganan bahan kimia dan pengelolaan limbah elektronik yang tepat berkontribusi pada keamanan lingkungan laboratorium. Dengan menerapkan prosedur KTKLH secara konsisten, mahasiswa dapat melaksanakan praktikum dengan aman dan efektif sambil menjaga kesehatan diri serta kelestarian lingkungan laboratorium. Mungkin itu saja penjelasan KTKLH khususnya bagi mahasiswa elektronika yang patut kita perhatikan dan kita terapkan agar dapat menjaga diri dan lingkungan sekitar kita dari kelalaian. Sekian, terima kasih.